Pindahnya Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia ke Putrajaya pada 1999 juga dinilai mengalami kegagalan. Ibu kota Malaysia bukan Putrajaya. Banyak yang salah paham tentang hal ini ya. Banyak proyek di IKN yang sudah groundbreaking, tapi kok pembangunan di lapangan masih minim ya? Ada apa sih sebenarnya? Proyek IKN disebut sebagai punya potensi untuk menjadi proyek besar yang mangkrak. Di ibu kota negara Malaysia, Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video pernyataan pelik dari seorang YouTuber ataupun konten kreator TikToker Indonesia ini, geng. Kayak gini ya, geng, kontennya, geng, ya. 4 negara ini gagal memindahkan ibu kota negaranya dan termasuk Malaysia. Dan katanya, geng, IKN telah mencontoh Putrajaya yang telah gagal ibu kotanya ataupun kotanya yang telah gagal. Kayak gini ya, geng, ya. Putrajaya itu bukan ibu kota. Ibu kota Malaysia tetaplah ialah Kuala Lumpur. Sedangkan IKN itu adalah ibu kota Nusantara terbaru di Indonesia. Jadi gak usah dibandingkan dengan Putrajaya. Apa bandingannya kayak gitu, geng, ya. Putrajaya itu bukanlah sebuah ibu kota, namun sebuah office dan para apartemen lainnya, bukan ibu kota. Namun sekarang banyak sekali orang Indonesia suruh mencontoh Putrajaya. Yang bilang Putrajaya gagal, jom kita simak dulu videonya. Kita kasih paham dulu nih, geng, YouTuber-YouTuber ataupun netizen-netizen yang telah berkomentar di video itu, geng, kayak gitu. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa benda, silakan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 4 negara ini gagal memindahkan ibu kota negara. Ibu kota Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada 2024 tahun depan. Indonesia bukanlah negara pertama di dunia yang memindahkan ibu kota negara. Beberapa negara pernah melakukannya, banyak yang berhasil namun tak sedikit juga yang gagal. Berikut sejumlah negara yang dinilai gagal memindahkan ibu kota negara. 1. Myanmar. Myanmar memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw. Rencana tersebut dicetuskan pada 2001 dan rampung pada 2005. Naypyidaw difungsikan sebagai kota administratif, semua fungsi pemerintahan dialihkan ke kota tersebut pada 2006. Kendati semua infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan penghubung, hotel, maupun pusat perbelanjaan, namun ibu kota yang baru tersebut sepi. Kegagalan tersebut disebabkan minimnya keterlibatan publik dalam perancangan, pembentukan, dan pemindahan ibu kota. 2. Malaysia. Pindahnya Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia ke Putrajaya pada 1999 juga dinilai mengalami kegagalan. Kegagalan terjadi karena pegawai pemerintahan Malaysia enggan pindah ke Putrajaya karena alasan keluarga. Pusat perekonomian dan gedung parlemen juga masih berada di Kuala Lumpur, sementara itu kantor Perdana Menteri sudah dipindahkan ke Putrajaya. 3. Kazakhstan. Pada 1997, Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana karena kota sebelumnya sudah terlalu padat dan rawan gempa. Kazakhstan diklaim mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kota negara ke Astana. Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk pindah ke ibu kota yang baru sehingga Astana hanya diisi oleh aparatur negara. 4. Tanzania. Pemindahan ibu kota Tanzania dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1970-an dinilai mengalami kegagalan. Hal ini karena lambatnya perkembangan di lokasi baru tersebut. Perkembangan justru terjadi di Dar es Salaam yang berjarak 400 km dari Dodoma. Pemindahan juga belum sepenuhnya terjadi. Majelis Nasional Tanzania sudah ada di Dodoma, sedangkan seluruh kedutaan asing dan kantor pemerintahan ada di Dar es Salaam. Sangat pelit pernyataannya dari seorang YouTuber mbaknya tadi ya, geng, ya.
Oke, kita kasih paham dan ini yang saya tahu saja. Bahwasalnya Putrajaya itu bukanlah ibu kotanya Malaysia kayak gitu. Namun di sana parlemen, kementerian, dan office-office besar ataupun pejabat-pejabat itu berada di sana kayak gitu, geng ya. Namun sekarang yang ikinya pandang ataupun yang ikinya lihat, banyak orang-orang yang telah membangun seperti apa namanya, rumah susun dan lain sebagainya itu di sana. Jadi sekarang itu makin padat di sana dan makin ramai di Putrajaya itu, geng. Nah, kenapa Indonesia mencontoh Putrajaya yang gagal katanya? Karena IKN yang kita bangga-banggakan itu, geng. Karena sekarang ada isu baru lagi tentang mangkrak dan fasilitas-fasilitas umumnya itu katanya banyak tumbuh-tumbuhan di tepinya dan lain sebagainya dikonsepkan dan sebagainya. Pokoknya investor-investor itu tidak mau masuk ke IKN. Dan ditudinglah mengikuti jejak Putrajaya. Wah, ini salah besar pernyataan ini ya, geng. Nanti sama netizen-netizen Konoha akan ditelan mentah-mentah berita-berita hoax yang seperti ini kayak gitu ya, geng ya. Nah, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya yang akan ikinya reaction dan pernyataan orang Indonesia sendiri seperti apa sih Putrajaya di mata orang Indonesia ya, geng ya. Jom kita simak saja. Viral IKN tak terawat, tanaman tumbuh liar, reaksi publik sesuai konsep Fresh City. Oh iya, sampai tumbuh-tumbuh kayak gitu, gak ada perawatannya, geng ya. Gimana ini? Apakah akan menjadi hutan lagi atau gimana? Kayak gitu ya. Sepertinya dipantau juga sih kayak gitu ya, geng ya. Kok ada yang kayak gitu, yang jebol kayak gitu ya, geng ya. Gimana nih konsepnya? Gimana? Banyak proyek di IKN yang sudah groundbreaking, tapi kok pembangunan di lapangan masih minim ya? Ada apa sih sebenarnya? Apa ya? Faktanya, sampai akhir 2024, 8 proyek di IKN sudah groundbreaking dengan total investasi mencapai 58,4 triliun rupiah. Angka yang besar kan? Tapi yang bikin heran, dari 36 proyek investasi non-APBN yang sudah groundbreaking, baru satu yang benar-benar jalan. Pemerintah sekarang mulai mempertanyakan komitmen para investor. Mereka dikasih deadline 18 bulan buat ngebut pembangunan setelah groundbreaking. Nggak ada progres, bisa aja proyeknya dialihkan ke investor lain yang lebih serius. Ini langkah penting supaya pembangunan IKN nggak sekedar seremoni groundbreaking doang, tapi benar-benar terwujud. Yuk kita sama-sama pantau gimana perkembangan IKN ke depan, biar kita tahu proyek ini benar-benar jalan atau cuma wacana. Proyek IKN disebut sebagai punya potensi untuk menjadi proyek besar yang mangkrak. Sekarang, IKN bukanlah monumen besar yang ditinggalkan Jokowi. Sekarang, IKN adalah proyek besar yang di sana-sini orang semakin tahu masih sangat banyak hal yang belum tuntas, belum selesai. Jadi saudara, orang sekarang sudah mulai membandingkan antara Hambalang dengan IKN. Hambalang sebagai warisan mangkraknya satu proyek berjangka panjang, multi-years, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara IKN dibayangkan akan menjadi fenomena yang sama untuk Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ketiga kunjungan kami di Malaysia, atau tepatnya di Kuala Lumpur, kami berkunjung di ibu kota negara Malaysia, Putrajaya. Setidaknya seperti ini gambaran nanti di IKN, di mana perkantoran, istana negara berkumpul di satu tempat. Dan ini di belakang saya adalah kantor Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ini samping belakang saya adalah waktu sekitar 30 menit atau 25 km dari pusat kota Kuala Lumpur.
Ini Putrajaya IKN-nya Malaysia. IKN-nya Malaysia. Kawan, jadi sekarang saya sedang berada di Putrajaya, Malaysia. Dan itu tuh di depan saya itu kantor imigrasi yang itu tuh. So kawan-kawan yang ingin ngurus apa gitu di imigrasi bisa datang ke sini. Dan Putrajaya ini kalau kita di Indonesianya ini ibarat IKN-nya lah begitu ya, ibu kota administrasi ya. Ibu kota administrasi ya. Ibu kota administrasinya gitu. Oke. Banyak yang salah paham tentang ibu kota Malaysia. Ibu kota Malaysia bukan Putrajaya. Banyak yang salah paham tentang hal ini ya, geng ya. Ibu kota Malaysia tetaplah ialah Kuala Lumpur. Kayak gitu. Dan tadi udah dijelaskan di situ tempatnya menteri dan tempatnya office dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Itu bukan ibu kota. Jadi pemindahannya parlemen seperti itu Putrajaya menurut Ikinya tidak gagal kayak gitu. Itu sudah dirancang sebelum Putrajaya ataupun yang membangun Putrajaya itu kayak gitu ya, geng ya. Itu sudah dirancang kayak gitu. Itu sudah tahu ini seperti ini dan seperti ini ke depannya. Sedangkan IKN itu langsung brek kayak gitu saja kayak gitu, geng ya. Putrajaya sudah memiliki modal duluan untuk membangun ibu kotanya, parlemen, kementeriannya di sana, tempatnya di sana kayak gitu ya, geng ya. Sedangkan negara kita masih mencari investor untuk membantu ataupun mesongkong dana. Dan banyak juga daripada netizen yang berkomentar tentang IKN, bahwasannya IKN akan mengikuti jejak Putrajaya kayak gitu. Wah, itu salah besar ya, geng ya. Putrajaya sampai sekarang sudah berapa puluh tahun, silakan komen di bawah kayak gitu, geng ya. Sampai sekarang oke-oke saja dan aman-aman saja dan makin ramai ke sana orang kayak gitu untuk ya dekat pekerjaannya mungkin kayak gitu ya, geng ya. Dan gaji di sana juga oke kayak gitu. Itulah pandangan Ikinya. Jadi kalau IKN mengikuti jejak Putrajaya yang mangkrak, wah itu salah besar buat para netizen-netizen kayak gitu ya, geng ya. Dan sekali lagi kalian perlu ketahui juga ya, ibu kota Malaysia bukan Putrajaya, tapi tetaplah ialah Kuala Lumpur. Sedangkan ibu kota Indonesia itu akan dipindahkan menjadi IKN yang sekarang ini kita perbincangkan kayak gitu ya, geng ya. Jadi buat kalian orang-orang di Indonesia yang membayar pajak, terus support lah, semoga kedepannya nggak akan mangkrak apa yang telah orang-orang ini katakan, terutama yang kalian ragukan. Semoga IKN seperti Putrajaya juga kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video kali ini. So, apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.